你受伤了。 Cerita diawali dengan seorang pria bernama Shen Ziheng. Ia merupakan vampire terkenal yang sudah hidup ratusan tahun. Namun ketika ia dibunuh oleh sekelompok orang dan dalam kondisi sekarat, ia diselamatkan oleh gadis cantik buta yang bernama Milan dan sahabatnya yang bernama Situ Wei Lian. Setelah selamat, ia berjanji akan menemani Milan di setiap kondisi. Dalang dibalik pembunuhan ini adalah Letnan Tentara Qi Shanhing dan Li Yingliang sebagai tangan kanannya. Lalu apakah yang akan terjadi berikutnya? So, langsung saja kita simak ceritanya. Di sebuah rumah mewah milik keluarga Nona Milan, sedang berlangsung sebuah pesta yang sangat mewah dan mengundang banyak orang-orang berpengaruh. Namun, di balik kemewahan itu ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayah Milan, di mana sang ibu protes mengenai pesta merayakan anak tirinya dari istri ke-8-nya. Sang ayah beralasan karena Milan cacat. Maka dari itu ia liar di luaran. Tak lama Tuan Shen tiba di kediaman Milan. Ia diundang karena merupakan ketua surat kabar harian di Haidong. Setelah itu acara pesta telah dimulai, sementara Nona Milan hanya dikurung di kamarnya dengan kondisi bekas luka di wajahnya. Tak hanya itu, pesta ini dihadiri oleh Lin dengan bertujuan untuk membunuh Tuan Shen di pesta. Orang-orang menggosipkan Lin karena menurut rumor ia telah bertindak kejam dan membunuh rakyat Haidong demi sebuah jabatan. Dan orang tua Milan mengumumkan anak laki-lakinya di hadapan semua orang. Namun di tengah keramaian, Nona Milan sedang disiksa oleh ibunya karena meluapkan kekesalannya dan menyalahkan Milan yang membuat ia tak bahagia. Tuan Shen mencoba mendekati sumber suara siksaan yang terdengar. Ia lalu mengeluarkan kekuatannya agar ibu Milan berhenti menyiksanya. Pesta sudah selesai, dan ketika di perjalanan pulang mobil Tuan Shen mogok, ia memutuskan untuk berjalan, namun tak disangka ia tiba-tiba ditabrak dan seorang pria keluar dengan memborbardir tembakan ke arah Tuan Shen. Karena terluka parah ia jatuh pingsan, tak sampai di situ tubuh Tuan Shen digilas dengan mobilnya beberapa kali. Tak lama para penjaga keamanan kereta api datang karena mendengar suara tembakan, namun Tuan Shen tak berada di sana, dan hanya tersisa darah yang berceceran. Setelah itu pria tadi adalah bawahan Lin. Ia melaporkan telah berhasil membunuh Tuan Shen dan memastikannya telah meninggal dengan kejadian tadi. Namun ia tak bisa membawa jasadnya ke hadapan Lin. Di tempat lain Nona Milan memutuskan untuk kabur keluar untuk mengakhiri hidupnya karena lelah menghadapi hidup dengan kekurangan dan penyiksaan. Ia berjalan di tengah badai salju di luar. Sampailah di suatu tempat terbengkalai. Ia memutuskan untuk bunuh diri di sana karena merasa sepi dan aman, akan tetapi terdengar suara seorang pria yang merintih kesakitan. Ia menghampirinya dan ternyata Tuan Shen terbaring lemah dengan luka parah di tubuhnya. Tuan Shen meminta bantuannya untuk menemui sahabatnya yang merupakan seorang dokter bedah di suatu rumah sakit. Meskipun mereka belum mengenal, Tuan Shen mempercayai Milan agar merahasiakan keberadaannya dari pembunuh yang mengincar. Dan ia meminta maaf karena Milan harus mengesampingkan keinginannya untuk bunuh diri agar bisa membantu Tuan Shen. Milan lalu memutuskan untuk pulang dan di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan Lin. Ia berniat mengantarkannya pulang dan Lin terkejut ketika mengetahui jika Milan adalah nona besar Mi. Lin menanyakan mengapa Milan terluka. Ia menjelaskan telah disiksa oleh ibunya karena meluapkan kekesalannya terhadap ayahnya. 除了威廉，你不能告诉任何人我的信息。还有你脸上的伤是？ Mereka pulang dan tiba di kediaman Mi. Bibi menyambutnya pulang dan membantu membersihkan Nona Milan. Saat ia membasuh wajahnya, keanehan terjadi. Milan terkejut karena tiba-tiba bisa melihat wajahnya di cermin, namun tak lama penglihatannya menjadi buta kembali.
Keesokan harinya Milan menyelinap untuk kabur dan pergi ke rumah sakit Jici. Meskipun ia buta, ia memiliki pendengaran yang tajam. Setibanya di rumah sakit ia langsung menemui resepsionis untuk menemui dokter Situ Wei Ilian dan mendesak ada kepentingan pribadi dengannya. Sementara sang dokter sedang menangani pasiennya dengan lihai, tak lama menunggu Milan akhirnya bertemu dengan Wei Ilian dan mengadukan keadaan sahabatnya Tuan Shen yang terluka parah di sebuah bangunan terbengkalai. Milan memintanya untuk segera mengobatinya agar Tuan Shen tetap hidup. Milan mencium aroma tubuh Wei Ilian agar ia bisa mempercayainya. 好看吗？在您办公室呢，自己。 Setelahnya ia pun pergi. Malam harinya Wei Ilian membawa Tuan Shen dan menanganinya. Ia mencabut seluruh peluru yang tertancap di tubuh Tuan Shen. Sementara Lin tetap tak menemukan keberadaan Shen dimanapun. Selesai makan, Nona Milan dihampiri oleh ibunya yang langsung marah karena mengetahui jika Milan kabur pada malam hari. Ia menjambak rambutnya dengan kejam, ia memukulnya dengan tongkat secara kasar dan menyalahkan keadaan Milan yang lahir cacat, karena itulah ayahnya pergi dan menikah lagi. Meskipun mereka terlihat begitu kaya akan tetapi kebahagiaan tak bisa terlihat dari uang. 他都有儿子了，你跑！我让你跑！我让你跑！ Akan tetapi sekarang Milan malah memikirkan keadaan Tuan Shen dan ternyata Wei Ilian mengobatinya dengan baik, sehingga Tuan Shen masih hidup. Sementara di tempat lain, Lin dengan kejamnya menyiksa Pak Wang yang telah membicarakannya saat pesta. Setelahnya Lin datang ke kantor ketua tentara Letnan Qin Xinghiang yang merupakan bosnya untuk melaporkan Tuan Shen telah mati. Namun sebenarnya Tuan Shen masih hidup dan ia mengetahui bahwa ia telah coba dibunuh oleh bawahan Lin. Dan sampai saat ini mereka masih memantau keberadaan Tuan Shen. 我怎么不记得了？还是按老规矩办。他们的人现在还一直守在沈公馆外呢。Di malam hari Milan mengetahui aroma tubuhnya Tuan Shen dan benar saja ia mendatangi Milan untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan ia berjanji akan menjaganya dari orang-orang yang menindasnya. Sebelum pergi ia memberikan bunga kamelia untuk dirawat olehnya dan berjanji akan kembali ketika bunga kamelia itu mekar. Milan telah merasakan hangatnya perhatian dari Tuan Shen yang memberinya semangat untuk hidup meskipun dalam keadaan terluka. 你看，安华，红茶花。我都会来帮你的。 10 hari kemudian, Tuan Shen dirawat oleh Wei Ilian. Sementara bawahan Lin tetap memantau rumah Tuan Shen dan mereka terkejut ketika Tuan Shen masih hidup. Saat makan ia memuntahkannya, Wei Ilian mengkhawatirkannya yang tak bisa makan makanan biasa. Ia khawatir Tuan Shen kembali ke nalurinya sebagai manusia vampire yang menghisap darah manusia. Ia memutuskan untuk segera menemukan adiknya yang telah berpisah selama ratusan tahun karena telah membuat keadaannya menjadi seperti ini. 这个厉银良，要知忘，渴望会越来越强烈。变成那样， Saat ini bawahan Lin tengah melaporkan bahwa Tuan Shen masih hidup dan kembali ke rumahnya, namun ia curiga karena saat itu ia sendiri yang telah membunuhnya dengan keji. Di tengah percakapan mereka Nona kedua menelpon agar Lin menemaninya untuk pesta malam hari. Akan tetapi Lin mencoba menolak tapi diancam akan dilaporkan kepada ketua Qi Shanhing. 你敢枪毙了我？不会跳舞，要不您找一个富家少爷。 Setelah itu, Lin pergi bersama Nona kedua. Di tengah pesta itu Lin melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuan Shen masih hidup. Ia terkejut dan masih memantaunya. Namun Nona kedua memaksa untuk berdansa, akan tetapi Lin masih tak mengalihkan pandangannya dari Shen sehingga membuat dansa itu menjadi kacau. Saat Tuan Shen pergi, Lin bergegas untuk mengikutinya. 对不起，沈先生的样子。放下。Lin terus berlari dengan tekad bulat untuk menemukan Tuan Shen. Setelah melewati lorong-lorong panjang, akhirnya ia melihat sosok Tuan Shen yang sedang berada di sebuah ruangan. Lin segera menghampirinya.
Tuan Shen menyambut Lin dengan senyuman tenang, seolah sudah mengetahui maksud kedatangannya. Lin berusaha bersikap akrab, bahkan mengajak Tuan Shen untuk makan bersama sambil berpura-pura menjadi teman yang baik. Mereka pun sepakat untuk bertemu keesokan harinya di restoran Dongya. Namun, sebelum Lin pergi, Tuan Shen memperingatkannya dengan sebuah isyarat yang membuat Lin merasa cemas. Seolah ada sesuatu yang tersirat dalam peringatan itu. 沈先生，我是厉会长，不知我有没有这个荣幸可以和沈先生。 Di sisi lain, Nona Jinsue melanjutkan dansanya bersama Wei Ilian. Keahlian mereka berdua dalam berdansa membuat semua orang yang hadir terpesona. Setelah tarian selesai, Jinsue mengucapkan terima kasih kepada Wei Ilian, dan dari situ, persahabatan baru pun terjalin. Namun, setelah pesta usai, Wei Ilian memperhatikan Lin yang tampak mendekati Tuan Shen. Ia merasa khawatir dan memperingatkan Tuan Shen agar berhati-hati dan tidak terlalu dekat dengan Lin, demi keselamatannya. Saat tiba di rumah, Lin melepaskan pakaiannya dan terungkap bahwa ia mengenakan pakaian ganda lengkap dengan senjata tersembunyi. Saat berbaring, pikiran Lin terus terganggu oleh peringatan Tuan Shen. Esok paginya, Lin mengutus bawahannya untuk menyusup ke rumah Tuan Shen dengan menyamar sebagai pegawai baru. Pegawai tersebut dipandu oleh ketua pekerja rumah itu, mengingat bahwa Tuan Shen terkenal sebagai orang kaya yang dermawan dan ramah. Namun, di balik segala kedermawanannya, Tuan Shen juga seorang yang misterius. Ada satu ruangan khusus yang selalu terkunci, dan para pekerja harus meninggalkan rumah sebelum malam tiba. 我是个大人子。 Di waktu yang sama, Tuan Shen menerima berita tentang para pendaki yang tewas akibat serangan binatang buas. Rasa herannya memuncak, sehingga ia memanggil kepala pekerja surat kabar harian Haidongyang, Yo Wen, untuk meminta penjelasan. Yo Wen mengungkapkan bahwa kematian para pendaki itu tidak sesuai dengan ciri-ciri serangan binatang buas biasa. Mereka tewas karena kehabisan darah. Kecurigaan Tuan Shen pun timbul, ia mulai menduga bahwa adiknya yang sudah lama tidak bertemu, yang juga seorang vampir, mungkin berada di balik kejadian ini. 警察局的人认为， 既然野兽暴露的话，死者也不可能都留全尸啊。 Di tempat lain, Bibi di rumah Milan sedang mengantarkan pakaian yang diberikan oleh ayah Milan. Milan, yang sedang menikmati udara segar, meminta air untuk menyiram tanaman yang diberikan oleh Tuan Shen. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ibunya. Milan segera menyuruh Bibi untuk keluar karena ia sudah tahu bahwa ibunya akan kembali menyiksanya. Saat ibunya menyadari ada bunga baru yang dirawat oleh Milan, ia langsung menuduh bahwa bunga itu adalah pemberian ibu tiri Milan. Tanpa berpikir panjang, ibunya menghancurkan bunga tersebut dan menyiksa Milan. Namun, kali ini Milan memberanikan diri untuk melawan. Ibunya yang marah kemudian mengurung Milan di kamar tanpa makanan dan minuman, sementara Milan menangis bukan karena siksaan, tetapi karena bunga yang telah dirusak oleh ibunya. Dalam keputusasaan, Milan memotong seluruh rambut panjangnya yang indah dan menghapus air matanya. Malam pun tiba. Lin bersama bawahannya datang ke restoran Dongya sesuai dengan kesepakatan dengan Tuan Shen. Di saat yang sama, Ketua Qin Shanhing menerima kabar bahwa Tuan Shen masih hidup dan saat ini sedang bertemu dengan Lin tanpa sepengetahuannya. Merasa terancam, Qin Shanhing segera menuju restoran untuk menyusul mereka. Tuan Shen tiba seorang diri di tempat yang telah dijanjikan. Lin menyambutnya dan mempersilakan masuk dengan sikap ramah, tapi dengan niat tersembunyi. Saat Lin menuangkan anggur, Tuan Shen menolak dan dengan sinis memperingatkan bahwa ia harus berhati-hati, mengingat dirinya hampir terbunuh sebelumnya. Lin yang tersinggung segera meminum anggur tersebut untuk membuktikan bahwa anggur itu tidak beracun. Lin kemudian mengungkapkan maksud sebenarnya dari pertemuan ini, yaitu untuk menawarkan kerjasama agar Tuan Shen tutup mulut dan tidak menerbitkan lagi berita mengenai kejahatan Komite Keuangan yang diketuai oleh tentara Qin Shanhing. Sebagai imbalan, Lin menjanjikan apapun yang diinginkan oleh Tuan Shen. Namun, suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika Tuan Shen dengan tenang berkata bahwa ia akan menerima tawaran itu, asalkan nyawa Lin menjadi gantinya. Lin langsung menodongkan senjatanya ke arah Tuan Shen,
tetapi Tuan Shen yang sigap segera membalas dengan mengarahkan senjatanya sendiri. Tuan Shen bergerak cepat, menyumpal mulut Lin dengan dasinya, kemudian mematahkan tangan Lin dan menusuk kakinya dengan sumpit. Tak lama kemudian, Qin Shanhing tiba bersama para bawahannya dan melihat Lin dalam keadaan disandera oleh Tuan Shen. Dengan cepat, mereka menodongkan senjata ke arah Tuan Shen. Namun, Tuan Shen beralasan bahwa Lin akan mengantarkannya pergi, sehingga mereka membebaskannya. Saat terjadi pengejaran mobil, Tuan Shen mendorong Lin keluar dari mobil dan berhasil lolos dari kejaran. 放下枪！ Setelah tiba di rumah, Tuan Shen disambut oleh Wei Ilian yang langsung menanyakan apakah ia telah membunuh Lin. Tuan Shen menjawab bahwa ia bukan tipe orang yang suka membunuh tanpa alasan, ia hanya memberikan pelajaran kecil kepada Lin. Wei Ilian setuju bahwa pelajaran itu memang pantas, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Lin dan komitenya terhadap rakyat di Haidong. Meskipun Tuan Shen seorang vampir, ia memiliki prinsip kemanusiaan yang kuat, berbeda dengan manusia yang kadang bertindak lebih kejam daripada vampir. 真是寻常人，恐怕早就死在那夜了。 Di sisi lain, Lin tersadar dengan luka-luka di tubuhnya. Ia berterima kasih kepada Ketua Qin Shanhing, namun Ketua Qin justru marah karena Lin telah gegabah dan mengatakan bahwa Tuan Shen sudah mati, padahal kenyataannya ia masih hidup. Lin berjanji untuk memperbaiki kesalahannya, tapi Qin Shanhing menyuruhnya untuk fokus pada penyembuhan dulu. Setelah meninggalkan ruangan, Lin memerintahkan bawahannya untuk memperketat pengawasan terhadap Tuan Shen karena ia merasa ada sesuatu yang misterius pada diri Tuan Shen yang perlu diselidiki lebih lanjut. 那他怕了没有啊？他怕了没有？ Keesokan harinya, Tuan Shen dan Wei Ilian memutuskan untuk mengunjungi rumah Milan, meskipun Milan sebelumnya melarang mereka untuk datang. Mereka membawa banyak hadiah dan disambut oleh Ibu Milan yang menjamu Tuan Shen dengan ramah. Tuan Shen menyampaikan tujuannya untuk berterima kasih kepada Milan, tetapi ibunya berbohong dengan mengatakan bahwa Milan tidak ada di rumah karena sedang pergi dengan ayahnya. Padahal, Milan sudah beberapa hari dikurung di kamarnya, tanpa makanan dan minuman, dan kini ia terlihat lemas dan sakit. 千金，你说这个值1000的金条，那我要这个。这礼物也是专门给令爱准备的。 Tuan Shen sedang bersiap-siap untuk pergi ketika dia mendengar suara tongkat terjatuh di dalam rumah. Dia langsung mengetahui bahwa itu adalah isyarat dari Milan, dan segera bergegas menuju kamar Milan, meskipun ibunya melarangnya untuk masuk. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Milan pingsan dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Wei Ilian memeriksa suhu tubuh Milan dan menemukan bahwa dia demam tinggi. Tanpa ragu, Tuan Shen mengangkat Milan dan membawanya ke rumah sakit, meskipun ibunya marah dan merasa malu. Ibunya khawatir bahwa keluarga mereka akan dipermalukan, tetapi di tengah kekalutan itu, dia terpeleset dan jatuh dari tangga. 发烧了，赶紧送医院。 Singkat cerita, Milan akhirnya siuman di rumah sakit dengan Tuan Shen yang setia di sampingnya. Ketika dia terbangun, Milan bertanya di mana dia berada, dan Tuan Shen menjawab bahwa mereka ada di rumah sakit. Milan kemudian bertanya tentang kondisi Tuan Shen, yang dengan lembut mengarahkan tangan Milan untuk memeriksa keadaannya. Milan merasa bersalah karena tidak bisa merawat bunga pemberian Tuan Shen yang telah rusak, namun Tuan Shen menenangkan hatinya, mengatakan bahwa dia akan membawakannya bunga baru. Namun, Milan melarangnya, khawatir ibunya akan menghancurkannya lagi. Saat melihat rambut Milan yang kini pendek, Tuan Shen bertanya apakah itu perbuatan ibunya. Dengan suara pelan, Milan menjelaskan bahwa dia memotong rambutnya sendiri agar ibunya tidak bisa menjambaknya saat dia dipukul. 是你送我来医院的吗？ Merasa iba, Tuan Shen mengambil stempel janji dan menempelkannya di tangan Milan, sebagai simbol bahwa mereka berjodoh dan bahwa janji adalah sesuatu yang berharga. Tuan Shen berjanji akan selalu ada untuk Milan, terutama saat dia berada dalam kesulitan. Namun, di rumah sakit, kondisi Tuan Shen mulai memburuk. Dia berusaha keras untuk mengendalikan hasrat vampirnya saat dia melewati pasien-pasien yang terluka, darah mereka begitu menggiurkan baginya. Sementara itu, Jinsui datang diam-diam ke rumah sakit untuk menjenguk Lin.
Dia menanyakan kondisi Lin yang terlihat babak belur dan mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia terlihat lucu. Jin Sui membujuk Lin untuk berhenti bekerja sama dengan Qin Shanhing karena tidak ada keuntungan dari aliansi tersebut, selain merusak nama baiknya dan membuatnya berada dalam kondisi seperti ini. Jin Sui menawarkan alternatif agar Lin menjadi pengusaha, dengan jaminan bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang layak jika mengikuti arahan Jin Sui. Namun, Lin menolak, dengan alasan bahwa dia tidak bisa bergantung pada orang lain karena suatu saat dia akan menikah dan harus menghidupi keluarganya. Jin Sui dengan tegas melarangnya menikah, karena dalam hatinya, dia menyimpan perasaan untuk Lin sejak lama. 袖手旁观。 养老送终，管你一辈子。 Sementara itu, Tuan Shen tetap setia menemani Milan di rumah sakit. Bahkan ketika Tuan Shen baru datang, Milan sudah mengenalinya melalui aroma tubuhnya, dan dia tahu bahwa Tuan Shen membawakan bunga untuknya. Keadaan Milan mulai membaik, dan dia merasa nyaman serta bahagia bersama Tuan Shen. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Tuan Shen, yang merasakan kehangatan dan kenyamanan berada di sisi Milan. Beberapa hari kemudian, Lin menerima kabar dari bawahannya tentang Tuan Shen yang membawa kabur Milan yang sakit dan merawatnya di rumah sakit. Lin mulai curiga ada hubungan spesial antara Tuan Shen dan Milan, meskipun Li Guisheng, seorang pelayan setia, meyakinkan Lin bahwa Tuan Shen tidak pernah dekat dengan siapapun. Lin memerintahkan untuk menyelidiki lebih lanjut. Tak lama setelah itu, Jin Sui kembali datang ke rumah sakit untuk menemani Lin dan memberinya makanan. Namun, di tengah percakapan mereka, Lin memberi isyarat kepada Li Guisheng untuk meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, Jin Sui memerintahkan Li Guisheng untuk menjaga Lin dengan baik, dan Guisheng berjanji bahkan rela kehilangan nyawanya demi melindungi Lin. Namun, Lin, yang muak dengan kunjungan Jin Sui setiap hari, memutuskan untuk keluar dari rumah sakit meskipun lukanya belum sembuh sepenuhnya. Dia berencana untuk bersembunyi di rumah Guisheng karena dia tahu Jin Sui akan mencarinya di rumahnya. Setibanya di rumah Guisheng, Lin diperlakukan dengan baik. Guisheng mengganti sprei tempat tidur untuk Lin dan menyiapkan teh hangat. Sementara itu, ketika Tuan Shen hendak pergi, dia secara tak sengaja bertemu dengan Yo Wen, yang menjelaskan bahwa dia akan menemui seorang teman yang telah diramal oleh peramal sakti. Karena ramalan itu selalu tepat, Yo Wen memutuskan untuk pergi ke gurun untuk meramal nasibnya sendiri. Tuan Shen yang tidak percaya pada tahayul bercanda bahwa dia akan mewakili Yo Wen. 说来也巧，他前一阵儿去找一高人算命。 Kemudian Tuan Shen benar-benar berjalan di tengah salju untuk menemui peramal itu, dengan sebuah harapan. Setibanya di sana, dia memberitahu namanya dan dipersilakan masuk. Di dalam, dia sudah ditunggu oleh seekor gagak hitam dan seorang pria tua bernama Tuan Mo. Tuan Shen meminta bantuan Tuan Mo, yang terkenal di dunia supranatural. Namun, sebelum Tuan Shen mengungkapkan tujuannya, Tuan Mo sudah mengetahui bahwa dia datang untuk mencari seseorang. Tuan Shen merasa terganggu dengan kemampuan Tuan Mo membaca pikirannya, tetapi Tuan Mo meyakinkannya bahwa dia bukanlah musuh dan akan membantunya. Tuan Shen mengungkapkan bahwa dia sedang mencari adik bungsunya yang bernama Shen Ziqian. Namun, sebelum membantu, Tuan Mo bertanya siapa yang telah mengubah Tuan Shen menjadi seperti sekarang, dan Tuan Shen menjawab bahwa itu adalah bibinya, Wei Qiu. Tuan Mo kemudian mengungkapkan bahwa Wei Qiu adalah keturunan ketiga dari dunia luar. 多谢，让我姨娘异于常人，代表着天外能量中的生命。他让魏 Di mana pada tahun 970, ada 3 bintang jatuh yang pecah menjadi batu suanyang, batu ember darah, dan batu fantasi. Wei Qiu dulunya adalah orang yang baik hati, tetapi setelah mendapatkan batu ember darah yang memiliki kekuatan dahsyat, sifatnya berubah. Kekuatan batu itu membuat Wei Qiu memiliki kemampuan luar biasa, tetapi juga menyerap energi dan membutuhkan darah sebagai asupan untuk melanjutkan hidup. Hal ini mirip dengan kondisi Tuan Shen saat ini. Tuan Shen bertanya apakah dia bisa sembuh jika menemukan batu ember darah. Tuan Mo menjawab bahwa ada kemungkinan, tetapi batu itu tidak diketahui keberadaannya. Batu itu mungkin saja ada di keluarga Tuan Shen, yang merupakan bagian dari 3 keluarga dunia luar.
们为了得到血魄。 Sebelum pulang, Tuan Mo bertanya mengapa Tuan Shen terus berusaha keras untuk menjadi manusia. Tuan Shen menjawab bahwa dia memiliki prinsip kemanusiaan dan akan tetap membantu manusia meskipun harus menderita. Tiba-tiba, Tuan Shen merasa seperti mengalami teleportasi waktu dan bertemu dengan bibinya, Wei Qiu. Dia bertanya kemana bibinya dan Qian pergi, serta meminta petunjuk bagaimana cara hidup di dunia ini. Tak lama, Tuan Mo muncul dan memberikan gagak berkaki emas yang telah hidup selama ratusan tahun untuk menemaninya. Ketika Tuan Shen tersadar, dia mendapati dirinya sendirian bersama gagak emas itu. 我找了你们100年。群主，灵性十足，忘记。 Untuk memancing keberadaan adiknya, Tuan Shen meminta Youwen untuk membuat berita baru tentang kewaspadaan terhadap binatang buas penghisap darah yang muncul di sekitar mereka. Pada malam harinya, Tuan Shen telah bersiap dan benar saja, dia melihat seseorang yang misterius. Mereka berdua memiliki kekuatan yang luar biasa dan akhirnya terlibat dalam perkelahian. Namun, orang misterius itu tidak bisa dikenali karena mengenakan topeng. Setelah beberapa saat, orang misterius itu berhasil melarikan diri, tetapi Tuan Shen mulai curiga bahwa Wei Ilian mungkin ada hubungannya dengan kejadian ini karena keberadaannya di sekitar area tersebut.我看到他了。在这生气，我生气是因为他认识我却不认我。诺。哭着回去。 Tuan Shen memperlihatkan raut wajah murkanya di hadapan Wei Lian. Di hadapannya, Wei Lian tampak cemas melihat emosi Tuan Shen yang bergejolak. Tuan Shen sangat kesal karena setelah bertahun-tahun mencari, ia masih saja membiarkan adiknya, Shen Ziqian, lolos. Dendam membara di hatinya, dendam atas kehancuran keluarga Shen yang ia yakini disebabkan oleh adik dan ibunya. Kenangan masa lalu kembali terlintas di benaknya, bagaimana ia telah menyelamatkan Ziqian dari api yang hampir merenggut nyawanya. Namun, pengorbanan itu seolah tidak ada artinya, karena sang adik tidak pernah mengingat atau menghargai apa yang telah Tuan Shen lakukan. Rasa marah dan kecewa membuat Tuan Shen merasa semakin terasing. 那是他年纪小，我让着他。不是，他会吗？ Setelah itu, Tuan Shen pergi ke ruangan untuk menyalakan dupa dan mendoakan leluhur keluarga Shen. Ia merenung kembali, mengingat betapa besar pengorbanannya saat itu, ketika ia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan Ziqian. Namun, adiknya justru tidak pernah menemuinya selama ratusan tahun, meninggalkan luka mendalam di hati Tuan Shen. Sementara itu, di luar rumah, salju masih turun dengan lebat. Nona Jinsue memutuskan untuk menjenguk Lin kembali, tetapi ketika ia tiba di rumah sakit, Lin sudah tidak ada di sana, mungkin sengaja menghindarinya. Tidak ingin menyerah begitu saja, Jinsue kemudian mendatangi rumah Lin. Namun, ketika ia mendapati rumah Lin kosong, amarahnya meledak. Dengan penuh emosi, ia menendang pintu rumah Lin dan, dalam frustrasinya, memberikan makanan yang dibawanya kepada seorang pengemis yang kebetulan lewat. Untuk mengembalikan moodnya, Jinsue memutuskan untuk makan di sebuah restoran mewah. Di sana, tak lama setelah itu, Wei Ilian muncul dan mencoba menghibur Jinsue dengan candaan ringan. Merasa terhibur, Jinsue pun mengajaknya untuk menonton pertunjukan teater bersama. 他出了问题。骗谁呢？你好，亮亮。傻弟弟。 Di tempat lain, di loteng rumah sakit, Milan sedang merenung sambil menikmati salju yang turun. Ia bahkan mengambil tumpukan salju dan memakannya. Tuan Shen, yang kebetulan melihatnya, segera bertanya dengan nada prihatin, "Apa yang kau lakukan, Milan? Mengapa kau sampai memakan tumpukan salju itu?" Milan beralasan bahwa ia tidak ingin pergi meskipun kondisinya sudah membaik. Namun, Tuan Shen dengan tegas melarangnya melakukan hal-hal yang bisa memperburuk kesehatannya. Ia tidak ingin melihat Milan harus diinfus dan menjalani perawatan lagi. Tuan Shen berjanji akan selalu berada di sampingnya, menjaga agar Milan tetap sehat. Saat momen itu terjadi, Li Guisheng diam-diam memotret mereka,
berniat melaporkan foto tersebut kepada Lin. Setelah selesai menonton teater, Jinsue dan Wei Ilian berjalan-jalan di tengah hujan salju. Dalam perjalanan, Jinsue membuka perasaannya tentang alasan mengapa ia sangat menyukai teater. Ia menceritakan bagaimana Lin, yang dulunya adalah pemain opera, menjadi orang yang sangat dekat dengannya. Meskipun Jinsue sering mengganggu Lin yang waktu itu masih magang, Lin selalu bersabar dan patuh terhadap perintahnya. Bahkan, Lin rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Jinsue, yang pada akhirnya membuat Jinsue tetap hidup hingga sekarang. Karena pengorbanan itu, Jinsue menyimpan perasaan yang sangat dalam terhadap Lin, meskipun ia sadar bahwa cintanya mungkin tak terbalas. Namun, Jinsue yakin bahwa suatu hari nanti, Lin akan menjadi bagian dari keluarga Jin. 二小姐，杨哥哥，吃。我以为是去看电影，结果还真来了个戏园子。 Setelah seharian bersama, Wei Ilian mengantar Jinsue pulang. Sebelum berpisah, Jinsue berterima kasih kepada Wei Ilian, dan Wei Ilian, dengan penuh harap, meminta agar Jinsue mau menjadi teman dekatnya. Jinsue setuju, dan sebagai tanda terima kasih, Wei Ilian memberikannya seikat bunga. Di rumah, Lin yang tidak bisa tidur mengamati foto Milan dan Tuan Shen yang diambil oleh Li Guisheng. Lin merasa heran melihat kedekatan mereka berdua. Ada sesuatu yang aneh dalam hubungan itu, sebuah misteri yang belum terungkap. 变得如此亲密，既不是旧相识，也没过多久，他就抱着米大小姐出来去了。 Keesokan harinya, Lin dan Guisheng pergi ke rumah sakit dengan niat untuk berdamai dengan Tuan Shen. Sementara itu, Wei Ilian sedang mengurus prosedur keluar Milan dari rumah sakit. Ketika Tuan Shen tiba-tiba bertanya mengapa Wei Ilian bersedia menjadi temannya dan tidak takut padanya, Wei Ilian tampak canggung. Padahal, pertemuan mereka pertama kali adalah ketika Wei Ilian memergoki Tuan Shen sedang menghisap darah ayam di belakang rumah sakit. Dengan nada gugup, Wei Ilian menelan ludah, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Namun, ia beralasan bahwa ia tidak memiliki rasa takut, berbeda dengan Milan yang telah menyelamatkannya. Tuan Shen kemudian meminta Wei Ilian untuk menemaninya berkeliling di luar agar Milan merasa senang. 为什么不害怕？ Sementara itu, Lin dengan kesulitan mendekati Milan yang berada di luar rumah sakit. Lin menyapa, dan Milan, meskipun buta, masih bisa mengenali suaranya. Lin bertanya apakah Milan sendirian dan mengapa ia masih berada di rumah sakit. Milan menjawab bahwa ia sedang sakit dan baru hari ini akan keluar dari rumah sakit. Tak lama kemudian, Tuan Shen muncul dan Milan segera berpamitan, bergegas masuk ke dalam mobil. Sebelum pulang, Tuan Shen berbincang sebentar dengan Lin. Lin mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki niat buruk kali ini, tetapi Tuan Shen tetap memperingatkannya agar tidak mengusik kehidupannya lagi jika tidak ingin menghadapi konsekuensinya. 李叔叔，谢谢你上次送我回家。 我都能干。 Setelah itu, mereka pun berpisah. Di perjalanan pulang, Milan bertanya kepada Tuan Shen apakah ia memiliki masalah dengan Lin. Tuan Shen menjawab dengan jujur bahwa ia memiliki dendam kepada Lin karena Lin adalah pelaku pembunuhan di malam itu. Milan, meskipun mengetahui fakta tersebut, tetap memiliki keberanian untuk melindungi Tuan Shen dari siapapun yang berusaha menyakitinya. Sebagai tanda perhatian, Tuan Shen berencana memasukkan Milan ke kelas paduan suara agar Milan bisa bersosialisasi dan menikmati kehidupannya. 认识他？我就你那天晚上回去路上遇上。 Setibanya di rumah, Bibi mengantar Milan ke kamarnya, sementara Tuan Shen dihadang oleh Nyonya Mi yang dengan sinis menyindirnya akan menculik Milan. Tuan Shen tidak tinggal diam dan membalas dengan mengatakan bahwa meskipun Milan buta, ia memiliki hati nurani yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Nyonya Mi yang kejam. Tuan Shen bahkan menambahkan bahwa bahkan hewan pun tahu bagaimana melindungi anaknya. Mendengar itu, Nyonya Mi marah besar dan melemparkan tehnya. Tuan Shen memperingatkannya bahwa jika Nyonya Mi bersikap tega, ia tidak akan ragu untuk mengungkap masalah antara Qin Shanhing dan rumah tangga Nyonya Mi dengan Tuan Mi. Setelah itu, Tuan Shen pergi, meninggalkan Nyonya Mi yang kesal. Namun, Milan, yang sekarang didukung oleh Tuan Shen, sudah bisa melindungi dirinya sendiri dan dengan tenang menutup pintu kamarnya.
而你却不知道这个道理。谁让我看见？ Beberapa hari kemudian, saat para pembantu rumah dan Nyonya Mi sedang merawat tanaman di luar, Milan keluar dari rumah. Melihatnya, Nyonya Mi segera menegurnya dengan kasar, bertanya apakah Milan berencana pergi tanpa sepengetahuannya. Milan tetap acuh tak acuh, tetapi Nyonya Mi yang kesal mendorongnya hingga Milan terjatuh. Tak lama kemudian, Tuan Shen datang dan melihat kejadian itu. Nyonya Mi, yang takut pada Tuan Shen, pura-pura membantu Milan. Sebelum pergi, Tuan Shen memastikan bahwa Milan baik-baik saja dan mengantarnya ke kelas paduan suara. Tuan Shen berjanji akan menjemputnya lagi nanti. 瞎子一耳朵还聋了是吧？少在那给我装可怜啊！先生您好，张老师您好，去吧。 Sementara itu, Lin sedang melaporkan hasil penyelidikannya kepada Qin Shanhing. Ia menjelaskan bahwa Shen Ziheng memang sosok yang misterius. Meski tidak ada hal aneh yang ditemukan dalam kesehariannya, ada satu hal yang mencurigakan. Shen Ziheng tidak pernah terlihat lelah atau sakit, seolah-olah ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Qin Shanhing merasa bahwa Shen Ziheng mungkin bukan manusia biasa dan menugaskan Lin untuk terus menyelidikinya lebih lanjut. 刘向不爱女明星，也没有家眷。你要盯紧他，一刻都不能放过。 Di malam hari, Lin mengajak Milan bertemu di kafe. Milan sudah bisa menebak bahwa Lin akan bertanya tentang hubungannya dengan Tuan Shen. Lin meminta Milan untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Shen. Tanpa berpikir panjang, Milan setuju. Namun, setibanya di kediaman keluarga Mi, Tuan Shen dengan tegas meminta Milan untuk tidak ikut campur dalam urusannya dengan Lin. Tuan Shen khawatir Lin akan memanfaatkan Milan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Milan yang tulus ingin membantu Tuan Shen agar ia tetap berada di rumah dan tak pergi kemanapun, namun Tuan Shen ingin membuat Milan merasakan dunia luar yang penuh harapan. Milan tak keberatan untuk tetap di rumah, dan jika ada sesuatu yang terjadi kepada Milan, Tuan Shen memerintahkan Milan untuk segera menelponnya. Sebelum pulang, Milan dimanjakan oleh Tuan Shen dengan membenarkan rambutnya. Milan pun tersentuh. 长大是一个大美人，以后能嫁。常进家里来找我吧。还真是一点就。 Tuan Shen bersama Wei Lian mendatangi markas tentara Qin Shanhing untuk memenuhi janji bertemu dengan Lin. Meskipun takdirnya sebagai siluman membuatnya tak bisa sepenuhnya menjadi manusia, Tuan Shen memutuskan untuk bersikap seperti manusia, terutama karena ada sesuatu yang menarik pada diri Lin yang memicu rasa ingin tahunya. Saat tiba di markas, Tuan Shen memerintahkan Lin untuk tetap berada di dalam mobil, dan Lin serta seluruh bawahannya menyambutnya dengan penuh penghormatan. Sebelum masuk, Tuan Shen memperingatkan Lin, jika kau berniat membunuhku, aku akan membunuhmu lebih dahulu. Lin hanya tersenyum, merasa terhormat karena Tuan Shen bersedia datang menemuinya. Di dalam, Lin menjamu Tuan Shen dengan secangkir teh panas. Namun, maksud kedatangan Tuan Shen bukanlah untuk berdamai, melainkan untuk memperingatkan Lin agar tidak melibatkan Milan dalam konflik mereka. Lin beralasan bahwa ia terpaksa melibatkan Milan karena sulit menemui Tuan Shen. Ia juga mengungkit masa lalu mereka, saat mereka hampir saling membunuh. Lin menambahkan bahwa mereka berdua selamat dari percobaan pembunuhan itu. Tuan Shen diselamatkan oleh Milan, sementara Lin beruntung tidak terbunuh oleh Tuan Shen. 厉会长，不请我进去坐坐吗？求之。言和与否是你我之间的事情，你不应该怂恿。 Lin terus menyinggung Milan, menyatakan bahwa Milan berhutang budi pada Tuan Shen. Namun Tuan Shen dengan tegas membantah, yang berhutang budi adalah Milan, bukan aku. Lin tampak senang dengan respons ini dan berusaha menggoda lebih lanjut. Ia mengungkit bahwa Tuan Shen seharusnya sudah mati setelah diserang oleh bawahannya, tetapi dalam waktu 10 hari, ia kembali hidup tanpa luka sedikit pun. Lin bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu, bagaimana kau bisa masih hidup setelah kematian yang jelas-jelas seharusnya menjemputmu? Tuan Shen menjawab dengan tenang, apakah kau ingin tahu?
Lin dengan serius mengangkat tangannya, bersumpah akan merahasiakan apapun yang akan dikatakan Tuan Shen. 可你为什么在消失了10几天后却安然无恙地回来？什么会？ Setelah jeda singkat, Tuan Shen dengan dingin mengungkapkan, "Aku adalah siluman, seorang vampire." Lin awalnya tertegun, merasa tak percaya. Namun, tatapan tajam Tuan Shen menunjukkan bahwa ini bukan lelucon. "Jika kau tidak percaya, datanglah ke rumahku nanti malam. Aku akan memperlihatkan wujud asliku." Lin tampak ragu tetapi akhirnya menundukkan kepala dengan senyum samar. 自己的好奇心，那就别怪申某，我可没有那么好心。我做事情。 Sebelum pergi, Lin mencoba menahan Tuan Shen dengan alasan bahwa mereka akan bertemu lagi nanti malam. Namun, Tuan Shen, dengan sikap yang penuh wibawa, merangkul Lin dan mengajaknya keluar. Para ajudan Lin, melihat pemimpinnya seperti terancam, segera menodongkan senjata ke arah Tuan Shen. Namun, Lin segera menghentikan mereka. Setelah itu, Lin mengantar Tuan Shen keluar dan mengucapkan salam perpisahan. 我才没那么傻呢！你不要学陈某会长，你闭嘴！我就吃了你，王八蛋！他竟然敢吼你！ Dalam perjalanan pulang bersama Wei Lian, Tuan Shen tampak cemas. Keadaan Milan mulai terancam karena kedekatannya denganku, ujarnya, memikirkan keselamatan Milan. Namun, ia tak bisa menjauh dari Milan, karena tanpa kehadirannya, Milan akan terus disiksa oleh ibunya, Nyonya Mi. Malam itu, Wei Lian dan Tuan Shen merencanakan aksi menakut-nakuti Nyonya Mi dengan berpura-pura sebagai roh leluhur keluarga yang gentayangan. Mereka berharap dengan cara ini, Nyonya Mi akan berhenti menyiksa Milan. 他一直待在家里，咪太太恐怕会继续虐待他。你画不画？不可能！追了！哎呀，最后一点点，让我画完嘛！哎。 Di kamar, Milan duduk menghadap jendela, menikmati suasana malam sambil mendengarkan musik dari hadiah yang diberikan oleh Tuan Shen. Ketika ia merasakan aroma tubuh Tuan Shen yang khas, Milan segera membuka jendela dan menyapanya. Tuan Shen tersenyum lembut bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Milan menjawab dengan tenang, "Aku merasa lebih baik setelah berani melawan ibuku. Aku tak lagi diam saat ia menyiksaku." Tuan Shen dengan penuh perhatian mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuk Milan, apapun yang terjadi. 他来看我。他又打你了。 Ketika Milan menyentuh wajahnya, ia mendapati bahwa Tuan Shen mengenakan cadar. Dengan penasaran, Milan membuka cadar itu, dan ternyata Tuan Shen mengenakan riasan lucu seperti badut. Namun, Milan hanya tersenyum samar karena tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sebelum pergi, Tuan Shen berpamitan kepada Milan, memberitahunya bahwa ia akan membereskan urusannya dengan Lin. Milan, dengan penuh perhatian, memperingatkan Tuan Shen untuk berhati-hati dan kembali secepatnya.沈先生， Tuan Shen lalu bertanya, "Di mana kamar ibumu?" Milan menunjuk ke lantai 2. Tuan Shen pun segera menjalankan aksinya. Tuan Shen berhasil menakut-nakuti Nyonya Mi dengan menyamar sebagai roh leluhur yang marah dan mengancamnya. Dengan suara berat, ia memperingatkan bahwa nyawa Nyonya Mi akan terancam jika ia terus menyiksa Milan. Teror yang dirasakan Nyonya Mi begitu kuat hingga ia berteriak ketakutan, membangunkan Milan yang tertidur. 我便带你到密家的列祖列宗之前。 Keesokan harinya, Nyonya Mi terbangun dalam kondisi mabuk, masih dihantui oleh ketakutannya. Bibinya yang merupakan pembantu rumah tangga mendekatinya dengan ragu, melihat betapa terguncangnya Nyonya Mi. Bibi itu memperingatkan bahwa Nyonya Mi beruntung tidak dimangsa oleh roh-roh jahat seperti yang dikabarkan. Bibi itu juga menyarankan untuk mendatangkan seorang lelaki kekar sebagai penjaga pribadi Nyonya Mi.
Namun, bukannya merasa tenang, Nyonya Mi yang kesepian justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati penjaganya secara tidak senonoh. 咱们家这已经是算运气的了。 Pagi harinya, Lin menerima laporan dari bawahannya, Gui Sheng, yang menyatakan bahwa Tuan Shen dan Milan memang netral dan tidak memiliki hubungan khusus. Namun, Lin tetap curiga bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka berdua, meski Gui Sheng menepis kemungkinan itu. Sementara itu, Milan menikmati udara musim salju di luar rumahnya. Tak lama kemudian, Wei Lian datang menyapanya dan memintanya turun dari loteng karena khawatir dengan kesehatannya. Wei Lian datang dengan membawa sejumlah uang untuk biaya hidup Milan dan memberikan instruksi kepada para pelayan agar membantu Milan selama Tuan Shen tidak ada. Setelah menyelesaikan tugasnya, Wei Lian segera melapor kepada Tuan Shen. Tuan Shen yang sedang sibuk dengan barang-barang antiknya berterima kasih kepada Wei Lian. 老沈以后会好好照顾好你的，这你拿着。哎，老沈，我去个迷宫馆了。 Namun, Wei Lian penasaran dan bertanya, sampai kapan kau akan memperhatikan Milan seperti ini? Apakah ini hanya balas budi atau kau benar-benar peduli padanya? Tuan Shen terdiam sejenak, lalu menjawab, aku hanya membalas budi. Milan masih terlalu muda, dan aku sudah hidup ratusan tahun. Cinta bukanlah hal yang mudah bagiku. Namun, Wei Lian dengan lembut menimpali, cinta tak memandang usia, Shen. Mungkin kau hanya belum menyadarinya. Karena Tuan Shen sebenarnya masih terluka mengenai cinta keluarga dan teman di masa lalunya. Setelah perbincangan akhirnya Wei Lian berpamitan untuk pulang. 你是不是以前受过什么情伤啊？才你可以回去。 Di tempat lain, Lin menemui Ketua Qin Shanhing. Qin, dengan tatapan tajamnya, langsung bertanya tentang perkembangan penyelidikan terkait Tuan Shen. Lin dengan tenang menjawab, aku masih berusaha ketua. Namun, jawaban itu tak membuat Qin Shanhing puas. Ia meremehkan Lin dan berkata dengan nada sinis, kau ini tak becus. Jika kau tak mampu, aku akan meminta bantuan dari keluarga lain. Kata-kata itu menyengat Lin, tetapi ia menahan emosinya. Sebelum pergi, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan kemampuannya. Setelah pertemuan itu, Lin menghadapi masalah lain yang tak kalah rumit. Ia harus menyelesaikan urusannya dengan Tuan Ji, pemilik pabrik tepung yang berani melawannya. Tuan Ji mengetahui bahwa Lin dan anak buahnya telah merampas hartanya secara ilegal dan berencana untuk melapor ke polisi. Lin, dengan kelicikannya, mendatangi Tuan Ji untuk memperingatkannya. Namun, dalam amarah, Tuan Ji malah menembak Lin. Tembakan itu tepat mengenai dada Lin, tapi Lin hanya terpental sedikit. Ternyata, ia telah mengenakan rompi anti peluru. Melihat Lin tidak terluka, Tuan Ji terkejut. Dengan tenang namun dingin, Lin mengambil palu dari pinggangnya dan tanpa ampun menghajar Tuan Ji. Tindakan brutal itu menjadi peringatan jelas bahwa Lin tak akan membiarkan siapapun menentangnya tanpa konsekuensi yang mengerikan. Sementara itu, di rumah Tuan Shen, sejumlah polisi tiba-tiba datang dengan membawa surat perintah penangkapan. Mereka menuduh Tuan Shen telah melukai beberapa orang dalam sebuah insiden. Meskipun Tuan Shen tahu ini hanyalah jebakan yang diatur oleh Lin, ia memilih untuk mengikuti prosedur tanpa perlawanan. Polisi dengan cepat membawanya ke kantor polisi, namun anehnya, tanpa interogasi apapun, ia langsung dipenjara. Lin, yang berada di balik semua ini, merasa puas. 如果沈某没有记错，你应该不是下城区的警长。 Ia telah menyuap kepala polisi setempat dan memaksa mereka bekerja sama untuk menjebloskan Tuan Shen ke penjara. Tidak hanya itu,
Lin juga merencanakan langkah berikutnya, mengundang wartawan agar cerita palsu tentang kekejaman Tuan Shen tersebar luas. Ia ingin menghancurkan reputasi Tuan Shen, membuatnya tak berdaya di mata masyarakat. Di dalam sel yang panas, Tuan Shen duduk diam, merenungkan situasinya. Panas yang menyengat semakin menyiksa tubuhnya. Sebagai makhluk yang rentan terhadap panas, ia mulai merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. 不住啊，那便能关多久关多久。报业大亨在海东有自己的产业，自己的员工，自己的。 Namun, ia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa jam kemudian, Lin datang dengan sikap angkuhnya. Kau tampaknya tak terpengaruh dengan situasi ini, Tuan Shen. Aku bahkan sudah menyiapkan makanan untukmu. Jangan khawatir, aku masih memiliki belas kasihan, katanya, tapi Tuan Shen hanya menatap Lin dengan dingin, menolak untuk menyentuh makanan itu. Lin, yang semakin penasaran dengan identitas Tuan Shen, mencoba trik lain. Ia sengaja menyuguhkan makanan yang telah diracuni, berharap untuk melihat reaksi Tuan Shen. 怎么能呢？为了把沈先生请到这儿，我们真请。 厉会长不必如此，沈某愧不敢。 Namun, meskipun sudah berhari-hari tidak makan, Tuan Shen tetap menolak untuk menyentuh makanan apapun. Ini membuat Lin semakin ragu. Apakah Tuan Shen benar-benar siluman seperti yang ia duga, atau ini hanya akal-akalan belaka? Merasa gagal memancing reaksi, Lin memutuskan untuk meningkatkan tekanannya. Kali ini, ia membawa seorang pria terluka yang berlumuran darah ke hadapan Tuan Shen. Lin tahu bahwa jika Tuan Shen benar-benar bukan manusia, nalurinya pasti akan tergoda dengan darah segar yang ada di depannya. Namun, sekali lagi, Tuan Shen tak menunjukkan reaksi yang diharapkan Lin. Meskipun darah mengalir di depan matanya, Tuan Shen hanya memejamkan mata dan duduk tenang. Nalurinya memang bereaksi, tetapi ia tahu bahwa memperlihatkan kelemahannya di depan Lin akan berakibat fatal. 我亲自去地牢挑了一个死囚馆，你放心啊。 Apakah Tuan Shen akan mampu menahan dorongan vampirnya yang semakin kuat? Ataukah Lin akhirnya akan memecahkan misteri besar yang selama ini tersembunyi? Jangan lewatkan kelanjutan kisah penuh intrik ini hanya di Movie. Pastikan untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Akankah rahasia Tuan Shen terbongkar? Saksikan hanya di Movie.